Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau bikin bebek goreng kremes yang empuk dan enak dengan bahan-bahan yang simple dan cara masak yang mudah. Dan nanti aku bakal kasih tips bikin kremesan yang enak dan anti gagal. Bebek goreng kremes ini enak banget dimakan pakai nasi anget dan sambal kayak gini. Biar nggak bikin penasaran, langsung aja yuk kita ke resepnya. Untuk bumbu ungkepnya, aku pakai 1 bungkus desaku marinasi, daun salam, serai, dan juga daun jeruk. Dan untuk bahan utamanya, ini aku pakai 1 ekor bebek, ini beratnya sekitar 700 gram, jadi ini bebek ukuran kecil ya. Ini aku mau potong dulu bagian lehernya, dan aku buang bagian cucuk bebeknya. Lanjut ini aku mau buang juga bagian tunggirnya, ini supaya bebeknya nggak amis saat direbus nanti. Lanjut untuk daging bebeknya ini, mau aku potong jadi 4 bagian aja. Jadi dipotong 2 bagian sayap dan 2 bagian paha seperti ini. Dan untuk ceker bebeknya ini juga aku buang ya teman-teman, karena aku nggak suka. Lanjut, ini aku mau marinasi daging bebeknya dengan 1 buah nanas ukuran kecil, supaya nanti daging bebeknya empuk walaupun direbusnya cuma sebentar. Selanjutnya, parutan nanasnya ini kita balurkan ke seluruh permukaan daging bebek sampai merata. Nah, supaya daging bebeknya empuk, ini kita marinasi dengan nanas selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini daging bebeknya mau aku cuci dulu. Selanjutnya siapkan panci, kemudian kita susun daging bebek yang udah kita cuci bersih ke dalam panci. Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam di atasnya, 2 lembar daun jeruk dan 2 batang serai. Selanjutnya tambahkan 1 saset bumbu marinasi desaku. Terakhir tambahkan 500 ml air. Selanjutnya tutup dan masak selama 20 menit sampai bumbunya meresap ke dalam daging bebek dan airnya menyusut. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan tunggu sampai uap panasnya berkurang ya. Sekarang lanjut kita bikin kremesan bebeknya. Untuk bahan membuat kremesan udah aku tulis di video ya. Untuk cara membuatnya, pertama ini aku campurkan 10 sendok makan tepung tapioka dengan 3 sendok makan tepung beras. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan setengah sendok teh baking powder. Dan tambahkan 500 ml air ungkepan. Untuk sisa air ungkepan tadi itu sebenarnya cuma ada 300 ml, jadi tadi aku tambah dengan air biasa sampai volumenya 500 ml ya. Untuk masukin airnya ini bertahap aja ya teman-teman, sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata, supaya nanti nggak ada adonan tepung yang bergerindil. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini bisa kita tuang semua air ungkepan bebek yang tadi. Aduk-aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan. Nah, sebelum menuang ke dalam adonan ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya nggak ada yang mengendap di bawah. Setelah minyaknya panas, siapkan saringan seperti ini. Kemudian tuang 1 centong adonan kremesan di atas saringan seperti ini. Sambil sedikit diputar-putar supaya kremesannya itu merata. Nah, setelah warnanya kecoklatan seperti ini bisa kita lipat. Untuk cara melipatnya ini gampang banget, ini kita lipat 2 kali. Teman-teman bisa perhatikan di video. Untuk menggoreng kremesan ini, gunakan api sedang cenderung kecil aja. Setelah semua sisinya kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Lakukan proses penggorengan kremesan ini dengan cara yang sama ya. Buat teman-teman yang gagal fokus sama wajan gosong aku, harap maklum ya. Meskipun ada wajan yang besar, tapi wajan gosong ini tuh sayang banget kalau mau dibuang. Nah, ini hasil kremesannya renyah banget. Dan untuk sisa adonan kremesan ini mau aku pakai buat goreng daging bebeknya. Celupkan daging bebek ke adonan kremesan. Kemudian ini kita goreng daging bebeknya. Goreng dengan api sedang aja sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Setelah semua sisinya kecoklatan, ini aku mau tuang adonan kremesan di atas bebek gorengnya. Untuk tepung kremesannya, ini bisa kita siram-siramkan ke daging bebek seperti ini, supaya menempel ke daging bebeknya. Untuk proses penuangan adonan kremesan di atas daging bebek ini, aku ulang 2 kali ya. Supaya luarnya renyah dan ada tekstur garing dari kremesannya. Nah, setelah semua sisinya kecoklatan dan matang seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia bebek goreng kremes ala Mama Baim udah jadi. Daging bebeknya empuk dengan tekstur luar yang renyah dari kremesannya. Mantep banget dimakan pakai nasi anget dan sambal terasi kayak gini. Kalau teman-teman udah cobain resep bebek kremes ini, dijamin bikin boros nasi. Nah, supaya kemasannya makin awet dan tahan berhari-hari, ini aku mau simpan ke dalam toples supaya nggak cepet lempem.
Semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa recook ya.